Dan pada hari ini teman-teman insya Allah kita akan membahas sesuatu yang sangat baik dan mulia insya Allah. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya sehingga bisa menjadi pahala khususnya, yaitu tentang ruqyah dan bidarah. Di sebelah saya ini ada pohon bidarah ya. Ini juga termasuk mirip sama aloe vera dan juga inai. Saya sarankan ada di rumah Anda tentunya. Ya, dan ini daunnya sangat berkhasiat sekali dan akan kita sebutkan insya Allah bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk mengkonsumsinya. Ya, terutama bagi orang yang mengalami sihir ya, juga termasuk keracunan dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insya Allah tentang masalah ruqyah dan juga bidarah, kita akan mulai dengan ruqyah tentunya, karena bidarah hanya salah satu substansial daripada bahasan ruqyah ini. Saya akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan tentang masalah ruqyah, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Saya akan mulai di bab satunya saja langsung, ada pendahuluan saya lewatin. Saya akan bacakan insya Allah dan coba kita syarah atau menjelaskan. Yang pertama beliau mengatakan penyakit rohani dan pengobatannya. Dewasa ini kehidupan materi atau duniawi mengalami kemajuan yang melampaui batas khayalan hingga sulit dideskripsikan. Manusia saat ini menggantungkan diri pada peradaban serta kehidupan modern, sehingga kehidupan demikian jadi tujuan utama dan cita-cita dari mayoritas mereka. Bahkan dijadikan tolok ukur kebahagiaan dan kesengsaraan mereka. Sampai-sampai mereka rela hidup dan mati untuknya. Tidak mengherankan jika kondisi ini menimpa orang-orang kafir, sebab mereka memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dunia mereka hanya makan dan bersenang-senang sebagaimana halnya binatang ternak, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Ironisnya, yang sangat mengherankan ialah kaum muslimin mengikuti pola hidup yang salah ini. Sukarela berjalan di atas rute yang bengkok tersebut. Mereka pun bergantung dengan dunia, syahwat, serta kelezatannya. Satu sama lain saling menjatuhkan untuk mengumpulkan perhiasan dunia. Mereka menjadikannya sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup dan sebagai tujuan terbesar yang harus diraih. Mereka melupakan tujuan penciptaan yang jauh lebih mulia dan tugas yang lebih agung, yaitu beribadah kepada Allah, Sang Pencipta. Dengan mentaati, berjihad di jalannya, serta berdakwah. Dunia dan segala isinya yang berupa syahwat serta kelezatan hanyalah sarana untuk merealisasikan misi tersebut, tidak lebih dari itu. Harga kelalaian serta ketergantungan terhadap dunia sangat mahal. Mereka telah menjual ketentraman, stabilitas, ketenangan, kebahagiaan, dan kesehatan. Mereka menderita penyakit zaman ini, baik secara rohani maupun jasmani, seperti gelisah, takut, gundah, darah tinggi, diabetes, radang usus, dan sebagainya. Lalu mereka ke kanan dan ke kiri, ke dalam dan ke luar negeri, mengeluarkan harta, serta mengerahkan segala daya dan upaya mencari obat penawar dari apa yang menimpa mereka, baik berupa penyakit, penderitaan, maupun problematika kehidupan. Akan tetapi, harta serta usaha tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kesembuhan yang mereka dapatkan belum mencapai taraf sempurna. Pasalnya, mereka hanya memfokuskan penyembuhan pada satu sisi dengan mengabaikan sisi lainnya. Mereka hanya memfokuskan diri pada penyembuhan secara fisik atau jasmani saja, yakni dengan mengkonsumsi obat-obatan penenang atau menjalankan operasi bedah yang rumit ataupun sulit bahasa lainnya. Mereka mengabaikan pengobatan lain berupa iman kepada Allah Sang Pencipta, memperbaiki hubungan dengannya, mencari penawar dari Al-Quran, Al-Karim, berzikir dan berdoa. Semua ini akan menguatkan rohani dan sisi maknawi manusia. Yang dengan kekuatan tersebut ia mampu mencegah agar dirinya tidak terjatuh pada sebagian besar penyakit rohani ataupun jasmani. Bahkan apabila ia terkena salah satu dari penyakit tersebut, ia mampu pulih dan kembali sembuh dengan mudah tanpa melalui kepayahan. Karena itu Anda melihat pemilik iman dan takwa umumnya bebas dari penyakit rohani, hidup di dalam ketentraman hati, keridhaan, kesenangan, penuh harapan dan optimisme meski dalam kesulitan materi.
Menghadapi sejumlah problematika sosial maupun tengah terlibat sejumlah masalah, sungguh bukankah tidak seorang pun bisa terlepas dari semua cobaan dan ujian dalam mengarungi kehidupan ini? Jadi sampai sini tentu beliau yang titik beratkan sebenarnya seakan-akan dalam pembukaan buku ini ya. Kalau banyak orang selalu fokus kepada pengobatan medis saja, ya, atau bedah, ya, umumnya lah ya, tanpa melihat ada sisi yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim punya sisi itu tentunya. Ya, kita membahas sisi rohaninya. Dan sebenarnya dengan tentramnya rohani, maka jasmani akan ikut menjadi tentram. Ya, sebagaimana tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh beliau ya, tentang masalah kalau orang-orang beriman Anda temukan mungkin secara materi mereka berkurang. Tapi kita temukan mereka jauh dari penyakit kronis, mereka jauh dari stres, mereka jauh dari permasalahan-permasalahan. Itu semua karena memang adanya keimanan tadi. Kata beliau dari sisi yang lain, ketika sedang sakit, Anda melihat orang mukmin itu berobat pertama kali dengan Allah, dengan apa yang Allah syariatkan, berupa obat-obat keimanan yang diambil dari kitabullah serta sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dengan pengobatan medis yang dibolehkan olehnya oleh Allah dan telah pasti manfaat beserta efek sampingnya. Dengan menggabungkan dua pengobatan tersebut, ia mendapatkan manfaat kesehatan di dunia dan pahala di akhirat insya Allah. Maka betapa butuhnya kita muslimin kepada penguatan sisi keimanan agar dapat hidup dengan rasa aman, jiwanya tentram, kebahagiaan hati, dan ketenangan sanubari. Marilah kita simak sebagian dari perkataan mereka yang hidup dalam kenikmatan ini. Salah seorang dari mereka mengatakan, sekiranya para raja dan anak-anak mereka tahu akan kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan merebutnya dari kita dengan pedang. Ya, maksudnya karena ketentraman keimanan ini. Ya. Yang lainnya juga berkata, sungguh saya melewati waktu-waktu yang bahagia serta gembira. Saat itu saya mengatakan bahwa jika penghuni surga seperti ini kondisinya, tentulah mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang baik. Saya tidak ada beban pikiran. Kalau itu nikmat dia syukuri, kalau itu cobaan dia tinggal bersabar dan yakin ada pahalanya. Ada lagi yang mengatakan sungguh hati ini merasa saat-saat pada waktu ia berguncang penuh kegembiraan karena kedekatan dan rasa cinta kepada Allah. Demi menguatkan kenyataan ini, saya, kata penulis, melakukan sejumlah penelitian ilmiah di sejumlah negara barat. Tetapi tidak dapat saya sebutkan di sini, yang hasilnya adalah sebagaimana dinyatakan para ulama kita dahulu, bahwa kondisi jiwa yang stabil dan kekuatan iman akan banyak menolong diri seseorang. Tidak hanya dari penyakit mental dan tidak hanya menghadirkan rasa bahagia, tetapi juga menolong dirinya dari berbagai penyakit fisik. Dengan kata lain, cara manusia untuk menjaga dan mengobati diri dari penyakit melalui dua tahapan. Yang pertama, tahap preventif dan proteksi. Tahap preventif ini atau pencegahan dan tahap proteksi atau perlindungan merupakan tahapan terpenting dalam kehidupan muslim dan muslimah, tua maupun muda. Seyogyanya kita benar-benar memperhatikan keduanya karena ia dapat menolak suatu penyakit insya Allah sehingga tidak mengena. Sebagaimana kata pepatah, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, tahapan pengobatan. Inilah tahapan untuk menghilangkan dan mengobati penyakit setelah terjadi atau sesudah seseorang terkena suatu penyakit. Ini adalah dilakukan dengan cara yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, ataupun cara lain dari pengobatan secara mental dan medis. Perincian keduanya dijelaskan nanti insya Allah dalam buku ini tentunya. Itu kurang lebih yang kita bahasakan mungkin pasal pertama ya. Pasal yang kedua, perlindungan jiwa dari penyakit. Ketahui serta yakinlah bahwa apabila seorang muslim sanggup berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam dan bisa menerapkan adabnya di dalam keseharian, baik secara perkataan maupun perbuatan, lantas menunjukkan semua itu setiap hari dalam segala bidang kehidupan, maka pasti hati atau rohaninya akan bahagia. Di samping kebahagiaan jiwa tersebut, jiwa muslim itu akan terproteksi sehingga menjadi tameng pribadi yang melindungi dari berbagai penyakit. Jadi apa yang sudah kita bacakan semua ini seakan-akan penulis ingin menitik beratkan kalau Anda fokus kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengobatan-pengobatan syar'i, maka pada saat itu ya Anda akan terjauhkan dari penyakit jasmani. Adapun maksud penerapan hal di atas sehari-hari
adalah ditinjau baik dari segi ibadah, akhlak, kemasyarakatan, maupun bidang kehidupan lainnya, atau praktek atas syariat Allah secara menyeluruh. Keyakinan teguh dan penerapan adab tersebut sudah selayaknya ditambah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah dan ketaatan, serta berupa menjauhkan diri dari segenap maksiat dan juga segala perkara yang diharamkan olehnya. Maka dengan izin Allah, semua yang disebutkan itu cukup untuk menghadirkan kebahagiaan hati orang mukmin, menjadi proteksi atau pelindung bagi jiwanya, serta akan menjaga sanubari agar tidak terkena penyakit rohani juga fisik pada umumnya. Karena itu Islam mengajak kita untuk mengambil seluruh ajaran, adab, doa, dan zikir. Jika kita berpegang teguh dengannya secara sempurna, maka itu menjadi benteng diri dari terkena penyakit rohani insya Allah. Ini juga menjaga kita dari was-was syaitan, kesulitan hidup, serta menjadi sebab bagi kebahagiaan seorang muslim sejati dalam mengaruni kehidupannya dengan tenang dan tentram. Amalan dan zikir utama pelindung jiwa dari penyakit, contohnya beliau sebutkan, yang pertama menunaikan semua kewajiban syariat, khususnya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya tentu pada saat tidak ada corona kayak kita sekarang ya, secara berjamaah dan dengan khusyuk dan tenang bagi laki-laki. Saya ingin berbagi tentang masalah kekhusyuannya ya. Khusyuk termasuk salah satunya adalah tumaknina, tenang dalam melaksanakan ibadah itu. Ya, seperti misalnya memberikan gerakan-gerakannya, jangan buru-buru pada saat ruku, pada saat sujud, dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi seluruh maksiat dan dosa besar maupun kecil, serta taubat darinya, khususnya yang menimpa orang yang sibuk dengan mendengarkan nyanyian, musik, dan menonton film atau sinetron. Semua itu melemahkan iman dan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bahkan menjadikan jin dan syaitan menguasai jiwa pelakunya. Yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Yang keempat, membaca zikir pagi petang. Yang kelima, membaca zikir di bawah ini sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya lah seluruh kerajaan dan baginya tiap pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keenam, ya, selalu mengucapkan zikir yang sesuai dengan momen dan keadaannya, seperti zikir masuk dan keluar dari rumah, zikir dan masuk keluar dari masjid, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, dan seterusnya. Yang ketujuh, membentengi pribadi dengan doa yang diriwayatkan secara sahih ya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, berusaha selalu mengucapkan bismillah setiap kali akan memulai aktivitas, ataupun pada saat sudah aktivitas dan lupa membacanya, dia kembali mengucapkan bismillah. Yang kesembilan, berpegang teguh dengan pelaksanaan sejumlah ibadah beserta ketaatan yang dapat menambah keimanan dalam hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara lain mengerjakan sholat malam, sunnah rawatib, duha, witir, bersedekah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Dan yang ke-10, memperbanyak istighfar. Saya melihat ini di awal-awal ini semuanya di 2 pasal ini membahas apa yang kita telah jadikan sebagai solusi pertama kita dalam menghadapi corona ini, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, hakikat ruqyah itu sendiri. Hakikat ruqyah itu sendiri. Kata beliau, dimaksud dengan ruqyah ialah kumpulan ayat Al-Quran atau ta'awudz, meminta perlindungan, serta doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya, guna mengobati penyakit rohani atau penyakit yang disebabkan oleh penyakit ain atau mata jahat, manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir, maupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik atau jasmani maupun rohani. Jadi yang kita tidak beratkan ya, jadi ruqyah syariah bisa mengobati diri dari penyakit jasmani ya, apapun sifatnya. Nanti akan kita insya Allah ke depannya beberapa zikir yang kita sampaikan bagaimana Nabi SAW menyuruh untuk menyentuh fisik yang sakit kemudian membaca zikir-zikir tertentu. Ya, dan banyak di antara sahabat memberikan kesaksian, mereka amalkan, ternyata mereka tersembuhkan bahkan sebelum mengkonsumsi obat-obatan. Ya. Kata beliau, inilah makna sebenarnya dan hakikat ruqyah syariah. Ia tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang bahwa ruqyah merupakan bagian dari sihir, sulap, atau bid'ah mungkar yang tidak mempunyai asal usul atau sumber dalam agama.
Oleh karena itulah, manakala makna ruqyah tersebut difahami secara sempit dan salah di benak orang-orang, maka mereka akan menuju tukang sihir dan para penipu demi mencari kesembuhan diri. Sedangkan hal itu amat berbahaya bagi akidah seorang muslim, sebagaimana sudah kita ketahui. Ya, tentu dalam hadis Nabi SAW jelas masalah itu ya. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun, bertanya maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya maka bisa kufur kepada apa yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pasal yang keempat, mengapa harus ruqyah syariah? Jawaban ditinjau dari 8 hal kata beliau. Yang pertama, ruqyah syariah bagian dari sunnah. Nanti segera kami sebutkan dalilnya dari Al-Quran dan sunnah insyaAllah kata beliau. Kenapa kita harus ruqyah? Karena memang dia bagian daripada sunnah Nabi SAW. Yang kedua, minimnya zikir dan kurangnya upaya membentengi diri dengan mengucapkan wirid. Mayoritas muslim masa kini kecuali yang dirahmati Allah lalai berzikir kepadanya dan lupa membentengi diri mereka dengan zikir dan doa. Baik itu zikir pagi petang, zikir yang terkait kondisi atau suatu momen tertentu seperti masuk dan keluar rumah, zikir setelah sholat 5 waktu maupun berupa membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar. Yang ketiga, tersebarnya hasad, banyaknya orang yang iri, dan ini terjadi sehingga akhirnya membuat banyak terjadi kerusakan karena hasad. Ya, sementara Nabi SAW sudah melarang hasad itu, mengatakan hati-hati kalian dari hasad atau iri, karena sungguhnya dia akan memakan atau membakar amal soleh sebagaimana terbakarnya kayu bakar atau dibakarnya kayu bakar dengan api. Yang keempat, ruqyah berguna sebagai penyembuh sejumlah penyakit yang menimpa. Terkadang suatu penyakit baik rohani ataupun jasmani, ketidaktenangan jiwa, ya, sumpah, selalu sedih berkelanjutan, ya, segala macam problematika dunia yang kita hadapin. Juga secara fisik, kalaupun ada jasmani juga sama, bisa diobati tentunya. Khususnya ain atau hasad orang. Dikemukakan dalam sebuah hadis tentang efek penyakit mata jahat ini, ya, yang begitu cepat menimpa seseorang. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, al-ainu haqq, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Ain itu benar adanya. Andai saja sesuatu yang bisa ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Ainlah yang akan mendahuluinya. Orang yang terkena ain akan mengalami berbagai macam gangguan dalam hidupnya. Bahkan boleh jadi ia meninggal jika tidak mengobati dirinya dengan ruqyah syariah. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain." Mayoritas umatku meninggal karena ain, ya, setelah takdir dan keputusan Allah, ya, setelah ketetapan dan takdir Allah. Ini disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4022. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada satupun jasad yang bisa terbebaskan dari hasad. Hanya saja orang yang buruk menampakkannya sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Itu alasan juga ya. Jadi di Indonesia saya lihat masih sangat sedikit orang yang memahami ini. Sehingga mereka banyak mengumbar kemesraan di depan umum. Banyak mengumbar prestasi-prestasi ya, di medsos mungkin di zaman kita sekarang. Tanpa berpikir kalau akan ada ain yang menimpa mereka. Akan ada ain yang menimpa mereka. Yang kelima, alasan berikutnya kenapa kita harus ruqyah syariah adalah disebabkan sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia sudah terpenuhi. Saat ini mayoritas kita mempersiapkan kondisi dan keadaan yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia. Misalnya, menyanyiakan sholat, tenggelam dalam kemaksiatan, juga syahwat dan kemungkaran, mengganggu bangsa jin di tempat-tempat kediamannya, ataupun kelalaian yang sangat dari berzikir kepada Allah, juga tidak membentengi diri dengan doa dan zikir baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang berdasarkan riwayat sahih dari sunnah Nabi SAW. Sebab-sebab lain yang membuat jin bisa menguasai anak Adam adalah ketakutan yang sangat atau yang tiba-tiba, kemarahan yang memuncak dalam segala kondisi, dan kesedihan atau kegembiraan yang amat dalam pada saat menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Yang keenam, ruqyah syariah dan banyak amal soleh yang lainnya ialah sebaik-baik jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan jiwa dan juga ketenteraman hati. Saat ini banyak orang yang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lain-lain. Obat yang paling mujarab untuk penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah. Nanti dibacakan ayat-ayat dan juga
doa-doa dari hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa dari Nabi SAW. Setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Yang ketujuh, ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah yang membantu seorang untuk beramal soleh dan konsekuen atau istiqomah dalam iman. Betapa banyak orang merasa berat untuk berbuat ketaatan, sulit untuk menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah ilahi dan bersikap berlebihan dalam maksiat maupun dosa. Ya, pada saat mereka tertimpa sesuatu lalu mereka ruqyah syariah, maka akan menjadi resep yang luar biasa, mereka kembali kepada Allah. Yang kedelapan, hasil dari ruqyah syariah aman dan terjamin insya Allah. Karena cuma bacaan yang ditiupkan di wadah ya, ataupun di tubuh. Kebanyakan kita yang tidak percaya terhadap metode pengobatan Islami ini, ya ini ruqyah syariah, mengalami banyak kerugian materi dan non-materi. Kerugian tersebut berupa harta, waktu dan usaha yang kita keluarkan untuk mengobati kesehatan jasmani dan rohani di sejumlah rumah sakit ataupun klinik. Jika seseorang dari kita diberitahukan obat penyakitmu itu ada di ujung dunia, maka tentu ia akan bergegas pergi ke sana. Ya. Walaupun dikatakan harga obatmu sekian mahal, maka tentu ia akan membelinya. Dia tidak berpikir serta berupaya mencari alternatif pengobatan lain yang di dalamnya terdapat kesembuhan yang hakiki dan mujarab, yaitu ruqyah syariah. Padahal ruqyah yang syar'i itu hanya butuh sedikit usaha, waktu dan kesabaran. Di samping mendapat kesembuhan, apabila melakukan ruqyah, seseorang juga memperoleh pahala. Sungguh dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Ya, jadi ini dibahas sampai pasal keempat. Sekarang kita akan masuk, sebenarnya ini yang inti yang kita akan bahas ya. Disyariatkannya ruqyah. Disyariatkannya ruqyah. Nah, itu tadi saya baca karena saya ingin membedah buku ini, maka saya coba baca lebih cepat tadi supaya ada gambaran apa yang diinginkan oleh penulis tentunya ya. Di pasal kelima disyariatkannya ruqyah ini, disampaikan oleh beliau, diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau menganjurkan, melakukan dan menyetujui penerapan ruqyah. Di antara dalil yang mendukung adalah yang pertama, ya. Yang pertama, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Fa idza ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu bi yadihi raja'a barakatiha." Jika Nabi SAW mengeluh karena sakit, apapun yang beliau rasakan sakit, beliau mengucap ruqyah untuk diri sendiri. Maka ada istilah ruqyah mandiri ya, ruqyah sendiri. Baca ayat-ayat atau doa, tiup ke telapak tangan, usap ke badan. Ini Nabi SAW melakukan. Jika Nabi SAW mengeluh karena rasa sakit, beliau membaca ruqyah, doa-doa ruqyah untuk diri sendiri dan meniup kedua tangan untuk diusapkan ke tubuh dengan tiupan yang diiringi oleh sedikit ludah. Ya, dan diusap. Jika rasa sakitnya memuncak, aku mengucapkan ruqyah untuk beliau dan mengusapkan tangan kanan beliau karena mengharapkan berkah dari itu. Jadi Aisyah sendiri memberikan pernyataan di dalam hadis yang ya, sahih ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau sendiri pernah meruqyah Nabi. Karena Nabi SAW manusia mulia. Ya. Jadi di sini berarti boleh seseorang meruqyah orang lain, dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil yang pertama tentang anjuran untuk meruqyah, anjuran untuk meruqyah ya. Kemudian yang kedua, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama bukan syirik, selama bukan syirik ya, dan hadis ini diriwayatkan Muslim juga Abu Dawud, dan ini lafadznya Abu Dawud, artinya hadis sahih. Jadi boleh ruqyah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini riwayat Muslim. Ini terjadi tentu tentang ada seseorang yang merasakan sakit di Madinah, kemudian ada seseorang yang mau membacakan ayat-ayat untuknya, meruqyahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa buat manfaat buat saudaranya, ruqyahlah. Seperti itu maknanya. Ya, seperti itu maknanya. Yang keempat, Nabi pernah berkata mengenai seorang budak wanita yang mempunyai belang hitam di wajahnya, istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Carilah seseorang yang bisa meruqyahnya, karena sungguhnya ia terkena ain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW suruh cari orang ini untuk ya diruqyah. Siapa yang bisa meruqyahnya, ruqyah. Seperti itulah. Ini dalilnya semua sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud ya.
Yang kelima adalah Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Nabi SAW pernah memerintahkanku untuk meminta orang lain agar meruqyah karena pengaruh ain. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan Aisyah agar diruqyah oleh orang lain. Seperti itulah. Ya. Selanjutnya yang keenam, ya. Dalil selanjutnya adalah perilaku Jibril alaihissalam pada saat beliau pernah meruqyah Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW satu waktu pernah mengeluh karena ada perasaan yang tidak nyaman, maka diruqyah oleh Jibril dan keluarlah doa yang masyhur, Bismillah arkik min kulli syarrin yu'dhik wallahu yashfi. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, ya, dari semua keburukan yang sedang menimpamu, dan Allah akan menyembuhkanmu, dan Allah akan menyembuhkanmu. Sekarang pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat adalah, apakah ruqyah ini khusus untuk sihir dan juga ain saja, atau semua penyakit bisa? Termasuk sekarang orang yang terkena wabah corona, termasuk teman-teman yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit kronis, ataupun penyakit biasa. Apapun itu, apakah bisa ruqyah atau hanya sihir dan juga ain? Di sini di pasal ke-6 beliau menyebutkan di halaman 43, mungkin terlintas dalam benak kita, terutama orang awam, bahwasanya ruqyah dikhususkan untuk pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh ain, sihir, atau kerasukan jin, serta tidak mempunyai efek pada penyembuhan penyakit jasmani, rohani, ataupun hati. Pandangan semacam ini tidak benar, jelas-jelas keliru menurut tinjauan syariat. Ia merupakan kesalahan persepsi tentang ruqyah yang harus diluruskan agar kita dapat mengambil manfaat darinya dalam mengobati semua penyakit. Saya garis bawahi lagi, dalam mengobati semua penyakit yang menimpa umat manusia. Baik penyakit yang sifatnya secara maknawi, atau penyakit yang dapat tertancap atau tertangkap panca indera. Ada banyak dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan keumuman manfaat ruqyah untuk segala penyakit, dan tidak dikhususkan ruqyah hanya untuk penyakit tertentu saja. Dari Al-Quran, misal disebutkan dalil yang pertama yang menyatakan bahwasanya membacakan ayat-ayat Al-Quran tidak khusus orang yang kena sihir, ya, ain, ataupun kerasukan jin atau syaitan, ya. Tapi umum, semua penyakit boleh dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat di sini, Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Katakan, hai Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Artinya dibacakan sudah cukup untuk menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita tahu Al-Quran adalah rujukan utama kaum muslimin. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Pasti semua ayat Al-Quran bisa mengobati. Ya. Dan ruqyah syari'iyah fokus pada bacaan Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 57 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Saya ulangi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran, ya, atau pelajaran dalam kurung Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi semua penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi semua penyakit hati, badan, dunia, dan akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang diberikan kemampuan dan taufik untuk berobat dengan kitabullah ini. Andai seorang penderita mampu mengoptimalkan pengobatan penyakitnya dengan Al-Quran secara jujur, juga penuh keimanan, keyakinan, penerimaan yang sempurna, dan keyakinan pasti, serta ia sudah memenuhi tiap persyaratannya, niscaya dirinya tidak akan pernah dikalahkan oleh penyakit.
Bagaimana mungkin penyakit dapat mengalahkan firman Rabb langit dan bumi, yang jika ia diturunkan kepada gunung maka niscaya ia akan meluluhkannya, atau jika diturunkan ke bumi maka niscaya ia akan membelahnya. Tidaklah ada penyakit hati atau badan pun melainkan dalam Al-Quran terdapat perihal atau petunjuk perihal sebab, cara penyembuhan dan cara menjaga diri darinya. Hal ini diketahui orang yang diberi pemahaman oleh Allah ihwal kitabnya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran berbagai macam penyakit hati serta badan, sekaligus bagaimana cara mengobatinya. Sementara dari As-Sunnah disebutkan dalam beberapa dalil tentunya. Yang pertama yang diangkat oleh penulis, ruqyah Jibril alaihissalam terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jibril mendatangi beliau dan berkata, "Ya Muhammad, ishtaqait?" Faqala na'am. Qala bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arkik. Ya. Jadi doa ini terjemahnya, wahai Muhammad, adakah yang engkau keluhkan? Maka beliau mengatakan, ya. Lalu Jibril berucap dengan menyebut nama Allah, aku meruqyamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan tiap jiwa atau ain, ya, penyakit ain, mata panas yang dengki. Allah akan memberimu kesembuhan dengan menyebut nama Allah, aku meruqyamu. Ya. Di sini Jibril alaihissalam bertanya, ya, atau perkataan Jibril dari segala sesuatu yang menyakitimu di atas menunjukkan keumuman dari segala penyakit. Jadi bukan hanya sekedar penyakit sihir dan seterusnya, tapi memang penyakit jasmani pun juga sama. Ya, penyakit jasmani pun juga sama. Yang kedua, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah mengusapkan tangan kanannya kepada seseorang yang mengeluh karena sakit yang dialaminya dari kalangan kami, seraya mengucapkan, adhibil ba's rabban nas ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb manusia, sembuhkanlah dia, engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidaklah meninggalkan suatu penyakit apapun. Ya, riwayat ini, ya, keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis di atas bersifat umum untuk segala bentuk keluhan tentunya. Yang ketiga, Uthman, dalilnya Uthman bin Abil As Al-Thaqafi pernah mengeluhkan sakit di tubuhnya yang ia rasakan sejak masuk atau memeluk agama Islam kepada Rasulullah SAW. Jadi orang ini baru masuk Islam, radhiyallahu anhu, dia mengeluh. Semenjak masuk Islam badannya selalu sakit, ya, gangguan syaitan. Oleh karena itu beliau mengatakan kepada sahabat ini, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru." Letakkanlah tanganmu di atas anggota tubuhmu yang sakit, misal di dada, ya, misal di kepala, letakkan. Lalu ucapkan 3 kali bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Wa qul sab'a marrat, lalu ucapkan setelah itu 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiruh. Artinya aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang kudapati dan apa yang ku khawatirkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga termasuk ruqyah, karena doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Itu juga yang keempat diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Aswad. Dari ayahnya ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah karena sengatan hewan berbisa. Kemudian dia menjawab, Nabi SAW memberikan keringanan untuk melakukan ruqyah terhadap tiap sengatan hewan berbisa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita lihat di sini bahasa ruqyah ini dipakai dalam dalil-dalil syar'i. Ya. Yang kelima, kisah seorang laki-laki dari golongan Ansar yang disengat oleh hewan berbisa. Ia mendengar bahwa Asy-Syifa binti Abdillah mampu mengobati sengatan hewan berbisa dengan ruqyah. Ia pun lalu mendatanginya dan meminta dirinya untuk meruqyahnya.
Tapi Asy-Syifa berkata, demi Allah aku tak lagi meruqyah sejak masuk Islam. Laki-laki ini lantas mendatangi Nabi dan menceritakan ucapan Asy-Syifa tadi. Maka Rasulullah SAW memanggil Asy-Syifa dan memerintahkan kepadanya, tunjukkan ruqyah tersebut kepadaku. Setelah Asy-Syifa melakukannya, beliau lantas bersabda, irqihi wa'allimiha Hafsa kama 'allamtiha alkitab. Ruqyahlah laki-laki itu dan ajarkanlah ruqyah tadi kepada Hafsah sebagaimana engkau mengajarinya menulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan disahihkan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 178. Kita bisa bayangkan teman-teman di sini, bahkan laki-laki yang sedang mengeluh ya itu minta diruqyah oleh seorang wanita dan Nabi SAW suruh wanita itu meruqyahnya. Dalam arti kata memang ruqyah bahkan dianjurkan dijadikan sebagai pengobatan. Sebagaimana pengobatan medis ya, adanya perawat dari wanita. Begitu juga dengan laki-laki boleh mengobati wanita tentunya. Terdapat, dan ini hadis diriwayatkan Hakim tadi sudah saya katakan dan disesuaikan oleh Syekh Albani. Dan beliau mengatakan terdapat hadis-hadis lainnya seputar terapi ruqyah dari sejumlah penyakit fisik yang tidak mungkin kami paparkan dalam tulisan ringkas ini. Mungkin pada zaman ini kita heran bahwa ada ruqyah tertentu untuk penyakit tersebut. Atau kita heran jika ruqyah bisa memberi manfaat berupa kesembuhan dari berbagai penyakit seperti demam, sengatan kalajengking, sulit buang air kecil, cedera, luka, sakit kepala dan sebagainya. Jadi saya pribadi teman-teman sekalian, tidak pernah saya mendahulukan pengobatan medis kalau saya pribadi. Saya selalu coba setiap kali saya merasakan suatu sakit kepala kah, terasa gejala awal pilek misalnya tenggorokan sakit atau susah tidur ya apa saja termasuk perasaan fisik ya walaupun ada luka dan segala macam misalnya luka selalu saya dahulukan ruqyah dulu, bacakan ayat-ayat, bacakan doa, memohon kepada Allah SWT dan subhanallah 90% sembuh, 10%-nya butuh tambahan medis tapi tetap saya tidak pernah lepaskan masalah ini. Jadi ini teman-teman yang harus kita perhatikan baik-baik dalam bahasan kita. Yang kita yang diberatkan di sini adalah, ingat, ruqyah syariah justru dikedepankan dari pengobatan yang lainnya. Dan pada saat Anda bisa menggabungkan nanti ruqyah syariah itu misalnya dengan madu, ya Anda tiupkan ruqyah itu di madu, Anda konsumsi, ada konsumsi kurma ajwa yang memang dia sekaligus memang fungsinya bisa menyembuhkan dari sihir dan segala jenis racun ya, habbatus sauda dan yang lain-lain. Ini semua bisa kita gunakan sebagai wadah ya untuk memudahkan ruqyah itu termasuk juga air zam-zam tentunya ya. Lalu kata beliau, contoh konkretnya, salah satu contoh konkret dari manfaat ruqyah adalah kisah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, saya pernah sakit sewaktu berada di Mekah tanpa mendapati obat ataupun dokter. Lalu saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Saya melihat efek yang menakjubkan. Saya ambil seciduk air zam-zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang. Lantas saya minum airnya. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Hilang. Pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran, kata penulis ya, pengalaman pribadi ini saya jadikan sandaran saat menghadapi banyak penyakit dan saya memperoleh faedah sepenuhnya. Peristiwa ini saya ceritakan kepada orang yang mengeluhkan sakit dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Kata beliau, dan di akhir buku ini akan kami sebutkan sejumlah kisah nyata manusia pada zaman sekarang sebagaimana dikisahkan oleh para pelaku peristiwa seputar manfaat ruqyah syariah dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasal ke-7, ruqyah dan meminta penyembuhan yang dibolehkan. Seiring anjuran supaya menggunakan ruqyah syariah dan semangat untuk menjadikannya sebagai salah satu sarana penyembuhan dari seluruh penyakit yang dialami manusia, perlu difahami bahwa hal ini bukan berarti tidak dibolehkannya menggunakan sarana-sarana penyembuhan lain yang diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti pergi ke dokter, mengkonsumsi obat kimiawi maupun alami, atau mengunjungi psikiater terpercaya. Tetap boleh semua ikhtiar. Benar, bukan demikian maksud kami. Semua itu dibolehkan dan disyariatkan. Dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW sendiri menganjurkan dan melakukan semua itu. Dinukil dari Ibnu Abi Khuzaimah, ia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah ruqyah yang kita gunakan untuk meruqyah? Obat yang kita pakai untuk berobat dan ketakwaan yang kita jadikan perisai. Apakah itu menolak takdir Allah? Beliau pun menjawab, itu semua termasuk takdir Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis di atas menetapkan adanya sebab dan akibat,
serta menggugurkan pendapat orang yang mengingkarinya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi juga pernah ditanyakan orang Badui, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya boleh. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia Allah juga menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit. Lalu sahabat itu bertanya, apa itu? Ya. Maka kata Nabi SAW, penyakit tua. Hadis riwayatkan Ahmad dan juga diriwayatkan dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Hadis-hadis di atas dan juga lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim merupakan dalil yang jelas bahwasanya Nabi SAW menganjurkan untuk berobat. Berobat tidaklah menafikan tawakal sebagaimana berusaha menghilangkan atau menolak rasa lapar, haus, panas dan dingin. Semuanya tidak menafikan tawakal. Bahkan tauhid yang hakiki tidak akan sempurna tanpa adanya interaksi dengan sebab yang dijadikan Allah untuk mengarahkan kepada terjadinya akibat, baik secara takdir ataupun secara syariat. Malahan sebaliknya, menafikan sebab-sebab tadi akan merusak tawakal, sebagaimana ia merusak perintah dan hikmah ilahi. Penafian tersebut juga melemahkan perintah untuk berobat, sebab orang yang mengingkarinya meyakini meninggalkan berobat sebagai tawakal yang lebih kuat. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam sahihnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalatha, syarbatu 'asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa ana anha ummati an kayyi bin nar." Obat itu pasti ada pada tiga, atau kesembuhan ada pada tiga: minum madu, goresan pisau bekam, dan kai dengan api atau metode pengobatan dengan melalui menyundutkan tubuh dengan besi yang dibakar. Namun aku melarang umatku dengan pengobatan kai dengan api. Ini sudah sering kita sebutkan hadisnya dari awal bahasan kita ya. Kata beliau, ini merupakan nas yang jelas bahwa sebab-sebab kesembuhan ada dalam madu, bekam, dan juga menyundut tubuh dengan besi yang dibakar. Sebagaimana ruqyah disyariatkan dan merupakan salah satu sebab kesembuhan dengan izin Allah. Maka begitu pula madu, bekam, dan kai. Demikian dan berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan berdasarkan hadis-hadis tadi dapat disimpulkan bahwa kita disyariatkan pergi ke dokter yang kompeten di bidangnya, yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk memprediksi penyakit serta memberikan obat-obatan yang diperbolehkan oleh syariat, lagi bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun secara umum yang lebih utama dalam berobat adalah dengan menggabungkan antara pengobatan ilahi, ruqyah syariah, obat-obatan medis dan sebab-sebab natural atau yang alami. Ini dititik beratkan oleh beliau. Kemudian teman-teman, pasal ke-8, kapankah ruqyah bermanfaat? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, sebab bisa jadi salah seorang dari kita meruqyah diri sendiri atau orang lain tetapi tidak mendapatkan efek yang diharapkan atau kesembuhan yang segera. Akibatnya ia merasa ragu tentang manfaat ruqyah lalu bertanya-tanya, mana kebenaran perkataan orang yang beranggapan bahwa ruqyah itu bermanfaat? Tanda tanya. Aku telah mencoba meruqyah diri sendiri dan tidak melihat adanya hasil berupa kesembuhan penyakitku. Kondisi aku juga tidak semakin membaik. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi, mengatakan harus difahami dan diperhatikan di sini bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, ataupun obat-obatan yang digunakan untuk ruqyah dan penyembuhan memang bermanfaat serta mampu menyembuhkan banyak penyakit. Akan tetapi, ia membutuhkan kesiapan hati dari pasien, kekuatan peruqyah, serta tergantung pengaruh ruqyah itu sendiri. Jika penyembuhannya gagal, bisa jadi ia disebabkan kelemahan pengaruh pelaku ruqyah atau disebabkan tidak terdapatnya penerimaan dari sisi seseorang yang diobati, atau ada rintangan kuat dalam diri pasien untuk menghalangi reaksi terapi itu. Semuanya disebutkan Ibnu Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi di halaman 38. Jadi teman-teman kalau mau memulai ruqyah, nanti akan kita lebih dalam bahas insyaAllah masalah ruqyah ini. Teman-teman sekarang kalau ingin meruqyah, maka harus faham. Kita pun ikuti dengan keyakinan pada saat kita mau ruqyah diri kita, atau kita diruqyah oleh orang lain. Dan kita berharap memang kesembuhan. Karena kapan seseorang kesurupan jin, sering ketindihan, tidurnya susah, bertengkar rumah tangga tanpa sebab, susah sekali punya anak, ya bertahun-tahun, dan segala macamlah kegelisahan, kesedihan, ketakutan kalau sendiri, semua ini pengaruh sihir dan pengaruh dari syaitan. Maka kita sendiri memang harus merasa butuh dengan itu. Karena ada orang diruqyah tidak sembuh karena memang dia tidak yakin, masa sih, benar enggak gitu lah. Nah begitu juga dengan peruqyahnya. Tingkatan-tingkatan peruqyah berbeda. Makin soleh,
dan solehah, maka makin kuat pengaruh bacaannya. Karena kalau orang yang sangat dekat dengan Allah, dia jaga diri dari kemaksiatan, maka bacanya itu lebih terkena, ya, lebih terfokus dan lebih khusyuk dibandingkan dengan orang ahli maksiat dalam meruqyah, walaupun tetap ada efek tapi tidak sebesar kalau orang itu dasarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Qayyim menjelaskan dalam buku yang lain namanya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan pengobatan ruqyah terbukti manfaatnya kalau terpenuhi dua syarat. Salah satunya dari si penderita dan satu lagi dari pihak yang mengobati. Jadi dari dua orang ini harus ada respon yang sama. Syarat yang terkait penderita ialah kuatnya jiwa, kesungguhan jiwa dalam bergantung kepada Allah, keyakinan pasti bahwa Al-Quran itu obat dan rahmat bagi kaum mukminin atau umat Islam, serta ucapan ta'awud yang benar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga kemampuan hamba dalam menggabungkan antara hati dengan lisan. Ruqyah itu ibarat, ya, suatu peperangan. Orang yang berperang tidak akan beroleh kemenangan yang sempurna melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, senjata yang digunakan adalah bagus dan benar dalam penggunaannya. Yang kedua, lengan yang menggunakan senjata tersebut adalah lengan yang kuat. Jika tidak terdapat salah satunya, tentu senjata bagus tidak begitu bermanfaat. Maka bagaimana jika dua perkara tersebut tidak ada pada diri seorang pejuang? Hati hamba yang demikian adalah hati yang kosong atau hampa dari nilai tauhid, tawakal, ketakwaan, serta ketundukan. Ditambah lagi, ia tidak memiliki senjata. Adapun syarat yang berkaitan dengan pihak yang mengobati dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga terdiri dari dua poin, sama ya tadi. Bagaimana dia juga yakin si peruqyah ini dengan apa yang dia baca, dia yakin dengan izin Allah dia bisa menyembuhkan, dia memohon dengan tulus dengan doa-doanya kepada Allah agar bisa menyembuhkan. Ya, jadi ini jawaban tentunya di pasal 8 tentang orang yang mengatakan saya sudah sering ruqyah tapi belum sembuh-sembuh juga. Jadi beliau Ibnu Qayyim menjawab itu, mengatakan karena cara untuk sembuh dan efektif dalam ruqyah adalah dua. Bagaimana kesiapan peruqyahnya sendiri, bagaimana juga kesiapan orang yang diruqyah itu. Pasal ke-9 syarat ruqyah. Berikut diantara syarat-syarat ruqyah yang syar'i. Yang pertama, ruqyah itu menggunakan firman Allah, nama-namanya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, atau ucapan yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi tidak bisa yang dikarang-karang. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang fasih atau ucapan yang diketahui maknanya. Jadi ada orang, saya pernah lihat peruqyah, dia ruqyah iya, rutin ruqyah orang, tapi bacanya salah. Ya, bacaan tajwidnya salah, bacaan hurufnya, makhraj hurufnya salah. Ini berpengaruh kepada kualitas ruqyah itu sendiri. Bahkan dikhawatirkan malah dia bisa berubah makna, ya, yang bisa menjadi senjata yang berbalik tentunya, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang meruqyah yakin bahwa ruqyah tidak memberi dampak kecuali dengan takdir Allah SWT. Bukan karena dia, tapi karena takdir Allah. Yang keempat, ruqyah tidak dilakukan dengan tata cara yang haram atau bid'ah. Misalnya meruqyah di kamar mandi, kuburan. Juga memiliki waktu tertentu untuk ruqyah seperti ketika melihat bintang, dan pelaku ruqyah dalam keadaan junub atau memerintahkan pasien untuk diruqyah dalam keadaan junub. Ini semua tidak akan punya efektif. Justru harus dia bersuci. Bahkan si yang mau meruqyah dan yang mau diruqyah itu dua-duanya dalam keadaan berwudu. Itu jauh lebih baik tentunya dan lebih besar efeknya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, pihak yang meruqyah bukan penyihir, dukun dan peramal. Dan ada sebagian orang di Indonesia pun menyebarkan isu itu, ya, bahwasanya sihir bisa dilawan dengan sihir. Maka karena dia kena sihir, dia boleh datang ke dukun untuk minta tolong. Ini tetap kena hadis Nabi SAW yang melarang untuk minta tolong kepada para penyihir-penyihir. Yang keenam, ruqyah tidak mengandung ungkapan atau tata cara yang diharamkan, karena sungguhnya Allah tidak menjadikan perkara yang haram sebagai obat. Jadi misalnya dia ruqyah sambil suruh minum darah, ya, atau makan bangkai, sebagaimana dukun-dukun sering lakukan kepada pasiennya. Kita akan selesaikan insya Allah sampai ke pasal ke-12, ya, insya Allah. Saya akan coba bacakan sampai pasal ke-11 sebenarnya. Ini kita sudah masuk ke yang ke-10. Tanda dan indikasi ruqyah syariah. Apabila didapatkan tanda-tanda berikut atau sebagiannya, meskipun hanya satu, baik saat yang bersangkutan berada dalam kondisi tidur maupun terjaga, dengan bentuk yang tidak wajar, seperti sering terulangnya tanda-tanda tersebut atau tampak jelas pada kekuatannya, maka ini menunjukkan bahwa orang itu membutuhkan ruqyah syariah, obat-obatan medis dan juga psikiater.
Untuk itu kami hendak mengingatkan satu perkara penting, yaitu tanda-tanda dan indikasi-indikasi tersebut bukanlah bagian dari melontarkan prasangka atau dugaan semata ke dalam jiwa tentang keberadaan penyakit tertentu. Tidak sebagaimana yang disangkakan beberapa orang. Sungguh ini sama sekali tidak demikian. Kami membahas ini karena dua tujuan. Yang pertama, jika seseorang tidak mendapati tanda-tanda yang kami sebutkan, hendaklah ia bersyukur dan memuji Rabb-Nya atau Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak nikmat yang telah Dia Allah berikan, seperti terselamatkannya dari berbagai penyakit. Yang kedua, jika terdapat pada diri seseorang sebagian dari tanda-tanda tersebut, lalu ia ingin menjalankan proses penyembuhan, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, hendaklah ia melakukan ruqyah syariah atau memakai tenaga seorang ahli ruqyah yang terpercaya. Jangan menemui tukang sihir, dukun, juga paranormal. Ya, ini istilah baru paranormal ya. Jadi ini tidak benar, atau biasa di Indonesia dikatakan orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang bodoh karena mereka justru minta tolong sama syaitan yang merupakan ahli neraka. Sebab menemui mereka hukumnya haram, bahkan dapat sampai ke derajat kemusyrikan. Wa na'udzubillah, kata beliau. Meski mereka mengklaim secara dusta mempunyai cara pengobatan yang cepat dan mujarab untuk segala macam ataupun bentuk penyakit manusia. Hendaklah kita berhati-hati dan menjauhi mereka. Tanda-tanda dan indikasi dari terjangkit penyakit rohani antara lain. Yang pertama, yang paling nyata ini adalah berpaling atau menjauhkan diri dari ketaatan dan berzikir kepada Allah. Khususnya sholat fardu. Malas sekali sholat. Selalu melalaikan sholat. Nanti sudah mau masuk waktu sholat selesai baru sholat. Itu pun buru-buru. Ini berarti sudah ada indikasi Anda butuh ruqyah. Ataupun malas melakukan ibadah secara umum. Yang kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa disebabkan gangguan psikologis. Selalu sakit kepala tanpa sebab. Beberapa jam sekali sakit kepala lagi, sakit kepala lagi. Ya. Yang kedua, kemarahan yang selalu amat sangat atau sangat tinggi. Hingga seorang kehilangan kontrol atas diri dan lisannya. Ya, kalau ada orang apa saja marah. Selalu marah. Bahkan kadang-kadang karena rusaknya fitrahnya, sampai-sampai dia marah pada hal-hal yang tidak diperlukan, mungkin untuk kepada dirinya sendiri. Misal dia mau buka pintu, ternyata pintunya masih sulit untuk dibuka karena mungkin kurang tepat kuncinya, sudah cukup untuk dia marahin dirinya, dia marah pada pintu. Atau dia mau pakai sendal, kemudian keliru cara pakainya, sudah cukup membuat dia marah untuk dirinya dan untuk kepada sendal itu pun. Gitu kan? Maka ini berarti ada sesuatu yang salah di sini. Yang keempat, pikiran yang linglung. Selalu mudah lupa, linglung, nggak tahu, sudah kerjakan belum? Enggak. Kamu sudah buat begini? Enggak tahu. Jadi semuanya tidak tahu. Yang kelima, sering lupa dalam linglung itu yang keempat. Yang kelima, sering lupa dengan kondisi yang tidak sewajarnya. Terlalu banyak lupanya. Kalau lupa satu dua hal mungkin, tapi kalau lupa, ya, baru angkat barang tiba-tiba sudah lupa, nggak tahu taruh di mana. Dan itu sering terjadi. Ini aneh ini. Ya. Kemudian yang keenam, rasa lemas yang menyelimuti tubuh dan dengan diiringi rasa malas yang luar biasa serta kehilangan tenaga. Ya, sering lemas tiba-tiba, sering pingsan tiba-tiba. Ya, malasnya luar biasa ya, untuk mengerjakan apapun. Yang ketujuh, susah tidur pada malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur, gelisah. Nah, tidak bisa tidur pokoknya intinya. Yang ketujuh. Yang kedelapan, perasaan gelisah, sedih serta dada terasa sempit secara berkepanjangan. Yang kesembilan, kecenderungan untuk tertawa ataupun menangis tanpa sebab. Ini pernah saya bicara sendiri dengan seseorang yang pernah kena sihir ya, atau ada masalah dalam kejiwaannya. Memang dia sendiri membahasakan ke saya. Dia bilang, sering kali kadang-kadang duduk depan rumah ya tertawa sendiri. Tidak tahu kenapa sebabnya. Atau kadang-kadang nangis tanpa sebab, berisak-isak gitu. Bukan karena kehusyuan dia, tapi memang dia pun tidak tahu kalau ditanya kenapa sebabnya. Yang ke-10, sering mengalami mimpi yang buruk dan mengerikan. Selalu itu, mimpi hewan-hewan jatuh dari jurang, ya, mimpi dibakar lah segala macam. Ini semua termasuk butuh ruqyah syariah segera ya. Yang ke-11, rasa malu yang berlebihan, ya, dan keinginan untuk memisahkan diri dari manusia. Di sini maksudnya bukan malu positif ya, tapi dia selalu merasa diri ingin pisah, ya, ingin berpisah dari orang-orang, ingin sendiri, menyendiri selalu. Yang ke-12, tidak betah tetap ada di rumah. Benci berkumpul bersama keluarga, istri dan anak, bahkan bersikap keras dan kasar saat berinteraksi dengan mereka, serta sering terjadi konflik rumah tangga, tanpa sebab ya, bukan karena memang ada pemicunya.
Yang ke-13, terjadi perubahan negatif dalam diri seseorang padahal sebelumnya ia hidup dalam kestabilan dan kesuksesan. Yang ke-14 yang terakhir, tiap penyakit yang menyerang anggota tubuh tertentu yang tidak dapat diobati dengan pengobatan modern atau terapi jiwa seperti kanker, kejang, flu, alergi dan sebagainya. Ya. Kalau penyakit-penyakit yang menyerang dan tidak bisa disembuhkan itu aneh. Ya, walaupun sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan pun bisa dengan ruqyah tentunya sebagaimana sudah kita jelaskan di pasal sebelumnya. Dan kita tutup teman-teman dengan pasal ke-11-nya tentang masalah engkau adalah dokter bagi dirimu sendiri. Wahai saudaraku yang tercinta, kata beliau, selama engkau meyakini manfaat dan urgensi ruqyah dalam hidupmu, engkau tidak perlu lagi mencari atau menemui orang lain untuk meminta meruqyahmu. Engkau mampu meruqyah dirimu sendiri. Ulangi lagi, engkau mampu meruqyah dirimu sendiri. Upaya ruqyah secara mandiri itu jauh lebih baik dan lebih utama daripada engkau diruqyah orang lain, yakni apabila ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, sebagai wujud kesempurnaan sikap tawakal kepada Allah. Ini berarti engkau tidak lagi meminta kesehatan dan kesembuhan melainkan dari Allah SWT semata. Sebab ruqyah merupakan satu bentuk doa atau minta kepada Allah langsung. Yang kedua, melatih diri bersikap ikhlas, jujur dan tawadhu. Ya. Meruqyah secara mandiri, ini tentu isi penjelasan dari poin nomor 2. Meruqyah secara mandiri lebih dapat menghadirkan keikhlasan serta kejujuran dalam merendahkan diri dan bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, oleh sebab itu manfaat yang ditimbulkannya menjadi lebih besar dan kesembuhan pun bisa menjadi lebih cepat dengan izin Allah. Yang ketiga, menghemat waktu. Ruqyah ini bisa dilakukan kapanpun engkau suka, siang ataupun malam hari. Adapun untuk para ahli ruqyah terbatas. Di samping itu mendatangi tempat mereka menimbulkan ketidaknyamanan. Bentuknya ini akan waktu, membuang harta. Terkecuali bagi orang yang ada pada kondisi tertentu atau sedang sakit kronis yang menyusahkan dirinya. Maka hendaklah ia menemui ahli ruqyah yang terpercaya untuk membantu dan menyembuhkannya. Ya tentu di sini maksudnya adalah boleh anda pakai jasa peruqyah, ya, apalagi kalau anda lagi sakit. Ya, tapi di sini yang penting adalah anda coba ruqyah mandiri dulu. Ya. Dan yang ke-12 ya pasalnya kita akan lanjutkan insyaallah di esok hari biidznillah taala, yaitu isi ruqyah itu sendiri seperti apa. Tapi untuk closing daripada materi kita hari ini, saya insyaallah akan coba menyebutkan beberapa daripada ayat-ayat yang dianjurkan sekali teman-teman untuk membacanya ya. Dan saya berharap teman-teman insyaallah bisa memiliki buku ini sehingga tidak perlu anda mencatat lagi secara khusus ya. Dan buku ini insyaallah tidak sulit untuk ditemukan karena buku ini umum, ya bisa didapatkan di pasaran. Atau kalau tidak, anda ketik di Google tentang susunan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah. Nanti insya Allah akan keluar. Bahkan sudah tidak asing lagi ada audio-audio dari para peruqyah-peruqyah dunia bahkan bukan cuma di Indonesia yang sudah disebarluaskan dan bisa anda dengarkan. Baik, di sini teman-teman sekalian ada beberapa surah-surah dasar ya. Yaitu pertama Al-Fatihah. Ini yang paling dasar sekali. 7 ayat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Anda baca 1 sampai 3 kali. Anda baca 1 sampai 3 kali. Kemudian tiup ke telapak tangan. Ya. Kemudian kalau anda sudah mau usapkan tubuh boleh. Tapi kalau anda mau lebih kuat ditambah dengan yang lainnya yaitu 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Ya, dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian juga masih surah Al-Baqarah di ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, ini tentu teman-teman sekalian ayat 102. Ya. Insyaallah nanti besok kita akan bahas panjang lebar ini ya. Saya cuma sebutkan ini yang anda lakukan sebagai closing materi kita. Besok kita akan lebih fokus insyaallah ya untuk melakukan ruqyah. Ya, nanti coba saya akan praktekin insyaallah masalah ruqyah mandiri dan juga kalau seseorang sedang diruqyah seperti apa. Nanti akan saya minta seorang ikhwah bisa hadir insyaallah di sebelah saya untuk saya lakukan proses ruqyah itu ya insyaallah. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 137 fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kemudian Al-Baqarah 255 tepatnya ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Kemudian masih Al-Baqarah juga
ya, di ayat 284 sampai 286-nya. Akhir ayat-ayat surah Al-Baqarah. Kemudian juga Al-Imran 5 ayat pertama. Kemudian Al-Imran ayat 85. Kemudian Al-Imran 173 sampai 174. Kemudian Al-An'am 17. Al-A'raf 54 sampai 56. Kemudian Al-A'raf 117 sampai 119. Ini kalau Anda mau sempurna ya dibaca semua. Kemudian Yunus 79 sampai 82. Ini tentang ayat-ayat sihir, pembatalan sihir, tentang kasus Nabi Musa AS mengalahkan para penyihir Fir'aun. Kemudian surah Isra ayat 82. Kemudian Al-Kahfi 39. Kemudian Thaha ayat 65 sampai 69. Ya, ini pengalaman kami kalau dibaca surah Yunus 7982, kemudian Thaha ayat 65 sampai 69 ini umumnya biasanya pasti pengaruhnya langsung bereaksi. Ya, kalau memang ada masalah-masalah ya, sakit, rasa gelisah, kalau orang memang dasar ada syaitan, ada jinnya, maka dia kesurupan biasanya, seperti itulah. Kemudian Al-Mu'minun selanjutnya 115 sampai 118. Al-Mu'minun 115 sampai 118. Kemudian surah Yasin 1 sampai 9. Kemudian As-Saffat 1 sampai 10. Kemudian Al-Mu'minun 1 sampai 3. Kemudian Al-Ahqaq 29 sampai 32. Kemudian Ar-Rahman 33 sampai 35. Al-Hashr 21 sampai 24. Al-Mulk 1 sampai 4. Ya. Al-Qalam 51 sampai 52. Al-Jin 1 sampai 9. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. InsyaAllah biidznillah besok kita akan baca ayat-ayat ini. Kemudian dengan terjemahannya, hanya saya tutup teman-teman materi kita dengan metode ruqyahnya ya. Metode ruqyah yang bisa Anda praktikkan sementara insya Allah di rumah. Ya. Teman-teman coba mengambil segelas air. Ya. Tentu juga Anda bisa lakukan dengan madu. Ya. Dengan madu. Madu ini teman-teman bisa di wadahnya, ya. Kemudian Anda mengambil 7 lembar daun bidara. Bidara ini mudah didapatkan ya. Anda tinggal bilang pohon bidara, insya Allah mereka sudah tahu. Ya, di sebagian lokasi Jakarta pernah saya dapatkan orang menamakan dengan apel India. Tapi jelas Anda bilang saja bidara. Dan Anda bisa ketik di Google tentang pohon bidara, Anda akan temukan insya Allah. Seperti ini kurang lebih daunnya. Dan ciri khasnya supaya Anda tidak salah beli pohon, dia di dahannya ini banyak sekali duri-duri. Banyak sekali duri. Dan kelebihannya daun bidara ini teman-teman sekalian luar biasanya. Allah ciptakan dia sangat subur. Yang penting lembab, Anda sering menyiramnya. Maka setiap kali dipetik 7 lembar ini, kalau saya petik 7 lembar daun ini, besok pada saat Anda lihat di sini sudah tumbuh daun baru. Jadi selalu begitu. Makanya di rumah harus ada ini. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW mengambil 7 lembar atau memberatkan 7 lembar daun bidara yang diulek. Ya. Lalu sekarang kita bisa blender. Kemudian Anda ambil wadah seperti gelas ini. Atau kalau mau wadah lebih besar misalnya ember. Ya. Kemudian Anda cemplungkan itu. Ya, daun bidara tadi. Kemudian Anda mulai ruqyah. Anda pilih tadi surah-surah itu. Bisa dibaca semuanya jauh lebih afdal. Kalau tidak, saran saya ini yang selalu saya sampaikan 6 surah dasar. Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Kemudian Al-Kafirun. Kemudian Al-Ikhlas. Qulhuwallahu ahad. Kemudian Al-Falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Anda praktekin baca. Ya, setelah baca Al-Fatihah. Tiup telapak tangan 3 kali. Ya, bisa dengan sedikit ulat. Ya, kemudian ayat kursi, kemudian baca Al-Kafirun, kemudian baca Al-Ikhlas, tiup 3 kali setelahnya, ya, kemudian baca Al-Falak, setelah selesai Al-Falak ini baru tiup, kemudian An-Nas juga begitu, lalu usap tubuh sebagaimana Nabi SAW melakukan, diusap dari bagian kepala ya, digosok-gosok ke bagian badan ini, terus saja
Saya sangat yakin dan ini memang hasil pengalaman. Kalau misalnya ada sesuatu gangguan, misalnya ada gangguan setan ataupun ada gangguan penyakit di tubuh, ya itu terasa sedikit panas, ya meriang dan seringkali sendawa. Ya. Termasuk juga penyakit jasmani ya. Anda usapkan ke seluruh tubuh, kemudian hasil yang Anda baca juga tadi Anda tiupkan ke air. Ya. Ke madu juga begitu. Nah. Kalau madu Anda tinggal konsumsi saja. Dan ini Anda bisa lakukan di susu Anda, di kopi, di teh, ya. Anda bisa lakukan semua ruqyah ini. Ruqyah syar'i boleh dilakukan. Kalau air Anda gunakan wadah yang besar dan dicemplungin juga daun bidara tadi, Anda bisa lakukan ini untuk menyemprot di seluruh rumah. Air ruqyah itu. Misal di rumah itu sering terjadi pertengkaran, sering mimpi buruk, ya ketakutan kalau mau ke belakang rumah, ya. Maka ambil semprotan biasa untuk setrika, ya. Itu dikosongkan, kemudian ditaruh air ruqyah tadi, Anda keliling sambil membaca Al-Fatihah, ayat kursi, disemprotin. Walaupun tadi airnya sudah di ruqyah, seperti itulah. Maka ini insya Allah akan bisa menjadi cara yang mudah untuk ruqyah. Ya. Dan insya Allah kita ada episode yang kedua, esok hari insya Allah. Hari ini ruqyah dan bidara episode 1, besok kita akan masuk ruqyah dan bidara episode 2 insya Allah. Akan lebih banyak ke masalah lanjutan bahasan buku ini sampai kita selesaikan insya Allah nanti dengan praktiknya. Ya. Bagaimana kita mempraktikkan ruqyah syariah dan bagaimana Anda lakukan buat diri Anda, juga buat keluarga di rumah ya, termasuk kepada pasangan, suami ataupun istri, ataupun kepada anak-anak ya. Ini semua insya Allah bisa, atau mungkin Anda lakukan kepada teman kalau memang membutuhkan masalah itu. Allahu a'lam.